FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, saya Rahelia Sinta dari SLB Negeri 6 Jakarta. Halo anak-anakku semua, selamat malam. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sudah siap untuk tidur? Dulu waktu ibu kecil, ibu suka sekali mendengarkan dongeng sebelum ibu tidur. Nah sekarang, ibu ingin sekali membacakan sebuah dongeng untuk kalian sebelum kalian tidur. Ibu mengambil dari seri dongeng populer dunia, yaitu dari Eropa, yang berjudul Bulgaria, kisah petani yang menjadi raja. Buku ini ditulis oleh Kim Song-eun dan ilustrasi oleh Jenny Orban. Kalian sudah siap untuk mendengarkan? Simak baik-baik ceritanya ya. Pada zaman dahulu, hiduplah dua kakak beradik di suatu desa di Bulgaria. Hubungan mereka yang erat terkenal di seantero desa. Suatu hari, ketika mereka sedang berbagi cerita, sang adik bertanya, "Kak, tanpa uang, bagaimana seseorang bisa hidup sukses? Tak dapat kubayangkan kesuksesan yang tanpa uang." Lantas, sang kakak menggelengkan kepalanya. "Bukan begitu. Kalau menjadi sukses, uang akan datang secara alami." Kemudian, kakak beradik itu mulai merasa dirinya benar sendiri. "Itu hanya omong kosong. Tanpa uang, tidak akan bisa sukses." "Apa? Kalau tidak sukses, bagaimana bisa mengumpulkan uang?" Mereka pun bertengkar tanpa bisa menyelesaikan hal itu. Pertengkaran itu berlanjut selama beberapa hari, dan keduanya pun kelelahan sendiri. Sang kakak berkata, "Ayo kita buktikan perkataan siapa yang benar, bukan dengan bertengkar seperti ini." Sang adik membenarkan perkataan saudaranya itu. Baiklah, akan kubuktikan perkataan kakaklah yang salah." Lalu keduanya memulai perjalanan setelah mempersiapkan uang. Tak lama berjalan, mereka tiba di suatu desa. "Siapakah yang paling miskin di desa ini?" Seluruh penduduk desa menunjuk rumah petani yang tampak reot. Keduanya berpikir mereka telah menemukan orang yang tepat. Maka pergilah mereka menemui petani itu. "Kami akan memberikan 50 keping koin emas ini padamu. Belilah kesuksesan dengan uang ini dengan cara apapun yang kamu suka." Petani itu kebingungan. Ini benar-benar hal yang begitu tiba-tiba. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah menyentuh uang sebesar ini. Namun, dalam hati, petani tersenyum-senyum begitu menatap kepingan koin emas yang diterimanya. "Hehe, aku gunakan untuk apa ya?" Kemudian, petani itu pergi ke pasar seraya berdendang pelan saking senangnya. Tiba-tiba, wanita cantik berambut coklat mendekat dan berkata, "Kau mau kemana terburu-buru begitu?" Aku sedang dalam perjalanan untuk membeli kesuksesan dengan 50 koin emas ini." Mendengar jawaban petani, wanita berambut coklat itu menggelengkan kepalanya. "Tuan petani, kesuksesan itu tak bisa dibeli dengan uang. Belilah sesuatu yang disukai anak-anakmu dengan uang itu. Lalu, sembunyikan sisa uangnya di dalam topimu." Petani itu berpikir. Sorot mata wanita itu tidak
petani pun segera pergi ke toko dan membeli daging sapi sebanyak yang dapat membuat perut anak-anaknya kenyang. Kemudian, dia menyembunyikan sisa uangnya di dalam topi. Pasti mereka suka makan ini. Dengan senang hati, petani melangkahkan kaki menuju rumah. Tiba-tiba, seekor burung gagak datang entah dari mana dan terbang mengelilingi kepala petani. Kuat, kuat. Petani langsung menyembunyikan daging sapinya di balik baju lalu berteriak, "Pergi sana, ini untuk anak-anakku." Burung gagak pun terbang membawa uang yang ada dalam topi petani. "Tidak, uangku!" Petani begitu terkejut, lantas berlari mengejar. Namun, burung gagak sudah terbang menjauh. Beberapa hari kemudian, kedua kakak beradik datang kembali menemui petani. Mereka penasaran apakah petani berhasil atau tidak. "Apa kau berhasil membeli kesuksesan dengan uang yang kami berikan?" Keduanya bertanya dengan penuh harap. "Itu sebenarnya..." Petani sempat ragu. Akhirnya, dia menceritakan yang sebenarnya. Kakak beradik itu sangat kecewa karena petani kehilangan uangnya. Tetapi, ini tak bisa selesai hanya dengan begini saja. Keduanya masih ingin saling membuktikan perkataan dirinya yang benar. "Kita tidak bisa berhenti di sini. Kali ini kami akan berikan 100 keping koin emas. Kau harus bisa membeli kesuksesan dengan uang itu." Petani itu menerima uangnya. Dia pastikan kali ini bisa membeli kesuksesan. Khawatir akan diambil lagi, petani menyembunyikan uangnya di dalam baju. Dia pun mulai berjalan. Baru beberapa saat, wanita berambut coklat itu muncul lagi. "Kau mau kemana terburu-buru begitu?" Aku sedang dalam perjalanan untuk membeli kesuksesan dengan 100 koin emas ini." Mendengar jawaban petani, wanita berambut coklat itu kembali menggelengkan kepalanya. "Tuan petani, kesuksesan itu tak bisa dibeli dengan uang. Simpan saja uang itu di rumahmu. Dengan begitu, kau akan mengerti arti dari kebahagiaan." Petani sempat khawatir. Namun, pada akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti perkataan wanita itu. Karena kebahagiaan lebih penting dari kesuksesan, petani pun kembali ke rumah lalu menyimpan uangnya di dalam guci tempat menyimpan bekatul. Petani bekerja di perkebunan tanpa melewatkan satu hari pun demi menghidupi keluarganya. Suatu hari, ketika petani sedang pergi bekerja, seorang penjual apel melintas di depan rumah dan berteriak, "Apel manis enak, apel manis enak." Mendengar suara itu, anak-anak petani menengguk ludahnya lalu meminta pada ibunya, "Ibu, belikan apel." Tapi ibu tak punya uang. "Kami mau makan apel, cepat belikan, Bu." Anak-anak terus meminta. Akhirnya, sang ibu coba mencari di dalam rumah. Saat itulah tatapannya jatuh pada guci tempat menyimpan bekatul. "Baiklah, karena tidak ada uang, kuberikan itu saja." Istri petani lantas memberikan guci itu pada penjual apel untuk ditukarkan dengan buah apel. Selesai bekerja,
petani pulang ke rumah dan mencari guci itu untuk mengecek apakah uangnya masih ada atau tidak. Tapi dia tak melihat guci itu. Apa gucinya berjalan sendiri? Hilang kemana? Petani segera bertanya pada istrinya. Sayang, apa kau lihat guci di sini? Maksudmu yang di atas lemari kecil? Aku menukarnya dengan apel karena anak-anak mau makan itu. Apa? Apa kau tahu isi guci itu apa? Wajah petani memucat. Dia langsung berlari keluar, namun penjual apel itu sudah pergi meninggalkan desa ini. Tak lama kemudian, dua kakak beradik datang lagi untuk menemui petani. Kali ini pasti sudah kau beli, kan? Bagaimana ya? Aku mohon maaf sekali. Istriku memberikan guci tempat menyimpan uang itu pada penjual apel. Bagaimanapun, aku akan bekerja dan mengembalikan uang yang kalian berikan. Tapi, tolong maafkan aku. Dengan tubuh gemetar, petani memohon pada kakak beradik itu. Ini yang terakhir, terimalah. Keduanya menyerahkan 2 butir peluru pada petani seraya menghela nafas berat. Peluru apa ini? 1 peluru kuberikan untukmu. Satunya lagi kuberikan untuk kesuksesan. Petani pun menerima kedua peluru itu. Namun, dia sama sekali tidak mengerti alasan mereka memberikan 2 peluru itu kepadanya. Petani kembali berjalan sambil menatap peluru itu. Dia terus memikirkan apa arti peluru itu. Di tengah jembatan, petani bertemu lagi dengan wanita berambut coklat. Dasar penipu, aku sudah melakukan sesuai perkataanmu. Tapi tidak tersisa apapun untukku. Hanya 2 peluru ini di tanganku. Dengan begitu berapi-api, petani berteriak pada wanita berambut coklat. Tuan petani, kesuksesan tak bisa dibeli dengan 2 peluru itu. Lantas, kesuksesan bisa dibeli dengan apa? Wanita itu menenangkan petani yang begitu marah, lalu berkata, Tuan petani, buatlah 100 peluru lagi. Lalu, buatlah jala ikan dan ikatlah dengan peluru itu dengan bandul. Tebarkan jala itu di laut selama 9 hari. Di hari ke-10, kesuksesan akan ada di tanganmu. Kali ini, petani tak ingin kehilangan apa-apa lagi. Akhirnya, dia memutuskan untuk sekali lagi melaksanakan perkataan wanita berambut coklat. Untuk membuat jala ikan, petani bekerja keras setiap hari. Dia mengumpulkan uang dengan pergi menebang pohon di gunung, lalu membawa hasil kayunya yang begitu berat ke pasar untuk dijual. Sudah sejauh mana petani bekerja? Akhirnya, petani berhasil mengumpulkan uang yang cukup. Kemudian dia membeli tali untuk membuat jaring dan timah untuk membuat peluru. Setiap hari, petani membuat jaring tersebut dengan rapi, serta membuat satu persatu peluru dengan melelehkan timah. Dengan begini, kesuksesan akan kudapatkan, pikirnya. Akhirnya, jaring dengan begitu banyak peluru tergantung pun selesai. Dengan jala seperti ini, pasti dapat menangkap ikan. Setelah sekian lama, petani pun dapat tertidur dengan hati yang lega. Paginya, petani pergi ke laut dengan hati berdebar dan menebarkan jalannya. Namun, tidak terlihat bayangan 1 ekor ikan pun sepanjang hari itu.
Hari berikutnya dan hari berikutnya juga hasilnya tetap sama. Hari ke-9 berlalu dan inilah hari ke-10. Ah, aku tertipu lagi. Mau ditaruh di mana mukaku saat bertemu mereka? Hari mulai gelap. Petani mulai membereskan jala ikannya dan hendak kembali ke rumah. Namun, dia merasa ada yang berbeda hari ini. Jala ikannya jadi begitu berat. Petani segera menaikkan jala ikan ke atas kapal. Ya ampun! Petani sangat terkejut sampai hampir terjatuh ke laut. Di jala itu tersangkut seekor ikan besar berwarna keemasan. Petani senang sekali. Lantas, dia segera pulang ke rumah. Sayang, coba lihat apa yang aku dapatkan. Istri petani keluar mendengar teriakan petani. Dia pun terkejut hampir pingsan melihat ikan emas itu. Dilihat berapa kali pun, itu tetaplah seekor ikan emas yang berkilauan. Kita apakan ikan emas ini? Pertama, kita urus dulu ikan ini karena akan kujual ke pasar. Istri petani berusaha menenangkan hatinya dan segera mengangkat ikan itu. Saat disembelih, muncul sebuah batu cantik dari dalam ikan itu. Batu itu bersinar terang sampai menyilaukan mata. Inikah yang disebut batu permata seperti yang pernah kudengar? Petani menatap permata itu dari berbagai sisi dengan takjub. Tiba-tiba terdengar bunyi plop sehingga membuatnya kaget. Dari batu itu muncul sosok wanita berambut coklat. Tuan petani, jangan takut. Ikuti saja perkataanku. Sekarang kesuksesan bahkan berada di depanmu. Segera bawa batu permata ini ke hadapan raja. Petani tertegun, tak bisa berkata apa-apa. Petani sadar dari keterkejutannya, lalu pergi ke istana menemui raja. Ada apa kau datang mencariku? Petani mencari-cari batu permata itu dan berkata, saya ingin memberikan batu permata ini pada yang mulia. Mohon terimalah. Batu permata apa ini? Sebelumnya, saya sempat mencari kesuksesan. Selama 9 hari, saya menebar jala di laut, namun tak mendapatkan apa-apa. Dan di hari ke-10, saya berhasil mendapatkan ikan emas. Saat sedang disembelih, muncullah batu permata ini dari dalam ikan. Sang raja tidak mengerti dan bertanya, mengapa petani itu membawa batu permata pada dirinya. Batu ini merupakan hadiah dari Raja Laut. Bukankah wajar jika saya memberikannya pada Raja Daratan ini? Raja tersenyum senang melihat batu permata yang dikeluarkan petani. Dilihat sekali saja, dapat terlihat batu itu adalah batu permata yang sangat berharga. Ho, batu ini sangat bagus. Raja sangat menyukai batu itu. Aku akan memberikan hadiah untukmu. Katakan apa yang kau inginkan. Apapun yang Raja Mulia berikan, akan saya terima. Setelah berpikir sejenak, Raja berkata, karena batu yang kau berikan itu didapat dengan menebarkan jala selama 9 hari, aku pun akan memberikan tanah sebanyak yang kau pijaki selama 9 hari ke depan. Jadilah kau raja dari daratan itu. Kemudian petani berjalan menelusuri daratan dengan bersemangat. Pada akhirnya, petani pun menjadi raja baru daratan tersebut. Seberapa luasnya daratan itu? Tentu saja sampai tak berujung.
Kabar tentang petani langsung terdengar sampai jauh, bahkan sampai ke telinga dua kakak beradik. Seorang petani miskin menjadi raja sebuah daratan baru? Tidak salah lagi, dia pasti petani yang kita berikan peluru, ucap sang kakak. Sang adik pun menggelengkan kepalanya. Dia petani yang bahkan tidak bisa menjaga uang yang kita berikan itu. Tak mungkin dia menjadi raja. Tidak salah lagi, pasti dia. Bagaimana kalau kita lihat langsung? Akhirnya mereka langsung pergi menuju istana tempat tinggal raja baru. Kakak beradik itu mengintip-intip di sebuah istana yang megah. Tentu saja si petani menyadari mereka adalah kakak beradik itu dari balik pagar. Buka pintunya, bawa mereka ke dalam. Mulut dua kakak beradik itu sontak terbuka melihat sosok petani yang telah menjadi raja. Hahaha, mengapa kaget begitu? Aku hanya mendapatkan kesuksesan seperti yang kalian inginkan. Dengan apa kau membeli kesuksesan hebat ini? Tanya sang kakak. Petani tersenyum lalu menjawab, aku mendapatkan kesuksesan senilai dengan keringat hasil kerja kerasku. Kesuksesan itu tak bisa dibeli dengan uang. Itu hanya bisa dimiliki dengan usaha sendiri. Dengan suara rendah, si petani melanjutkan ceritanya. Namun, masih banyak hal di dunia ini yang lebih bernilai dari kesuksesan. Sepertinya kalian berdua sudah mempunyai hal itu. Keduanya saling menatap dan menganggukkan kepalanya. Nah anak-anak, ibu sudah selesai membacakan cerita ini. Bagaimana? Apakah kalian menyukai ceritanya? Sekarang kita akan belajar hikmah apa yang kita bisa ambil dari cerita ini. Ada beberapa hal yang kita bisa ambil dan bisa kita teladani. Yang pertama, petani itu tetap berkata jujur meskipun dia gemetar dan ketakutan setelah menghilangkan uang. Seandainya dia tidak berkata jujur, dia tidak akan diberi uang lagi, dan juga yang terakhir tidak akan diberi peluru oleh dua orang bersaudara itu. Artinya kesempatannya untuk menjadi sukses akan hilang. Yang kedua, kesuksesan tidak bisa dibeli dengan uang atau dengan apapun. Kesuksesan itu hanya bisa kita peroleh dengan apa? Dengan berusaha keras, dengan bekerja keras. Jadi, meskipun ada orang yang memberikan kita banyak uang, ternyata uang itu tidak bisa kita gunakan untuk membeli kesuksesan. Yang bisa membuat kita sukses adalah kerja keras. Jadi anak-anakku, jangan malas. Kita harus bekerja keras untuk menjadi orang sukses. Berikutnya, yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah bahwa persaudaraan itu sangat penting. Bahkan lebih penting daripada kesuksesan. Tadi diceritakan bahwa dua bersaudara itu berdebat. Mereka bertengkar gara-gara mereka berbeda pendapat. Nah, apakah ada di antara anak-anak yang sedang bertengkar dengan saudaranya? Ibu sarankan kalian segera berbaikan kembali, karena persaudaraan itu sangat berharga. Jangan sampai kalian merusak persaudaraan itu hanya karena hal kecil. Jadi, segera bermaaf-maafan lalu berdamai kembali. Baik anak-anakku, sekarang sudah waktunya kalian tidur. Sebelum tidur, jangan lupa berdoa supaya Tuhan senantiasa menyertai kalian. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca.